Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunyai waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untayan kalimat tahmid, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan curahan rahman dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, di waktu yang syarat dengan keberkahan ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama menunaikan rangkaian pelaksanaan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Hidayah yang kita cintai ini. Kemudian untuk menyempurnakan pahala yang Allah berikan kepada kita, yakni nanti selesai kajian ini kita tunggu sampai dengan waktu duha. Maka kata Nabi, orang yang sholat berjamaah di waktu subuh kemudian diikuti dengan zikir dia kepada Allah, kemudian dia juga melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan orang melaksanakan haji dan umroh dengan sempurna. Jadi ini juga merupakan kabar gembira buat kita yang mungkin belum sempat bagi kita untuk hadir di tanah suci. Paling tidak pahalanya sama dengan ketika kita mengerjakan amalan-amalan yang tadi disampaikan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pribadi yang sangat menjadi idola baik dunia maupun akhirat, suri teladan yang baik buat kita dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang berbahagia, izinkanlah saya untuk menguraikan tentang bagaimana itu refleksi hijrah. Kita sudah sama-sama tahu bahwa hijrah itu banyak dikonotasikan atau banyak diartikan kepada berbagai macam cara ulama untuk menyampaikan. Singkatnya bahwa dalam kajian tasawuf, hijrah itu merupakan salah satu di antaranya adalah pada penekanan muhasabah, yakni introspeksi diri atas apa yang telah dilakukan, kemudian atas apa yang akan dilakukan kemudian hari. Tentunya introspeksi ini adalah, atau muhasabah ini adalah, harus dititik beratkan pada nilai-nilai ketauhidan. Dari yang dia tidak mengenal Allah, kemudian harus mengenal Allah. Dari yang tidak mengenal Islam, kemudian dia harus mengenal Islam. Begitulah seterusnya. Maka oleh karena itu, bicara hijrah adalah bisa mengenai masalah waktu.
Kita tahu dalam Al-Quran bahwa hijrah, ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata depannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Selalu diidentikan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Artinya ada perubahan sikap dari yang tidak mengenal Islam sampai kemudian dia mengenal Islam, dari yang belum ibadah sampai dia pada mengenal ibadah, dari yang tidak mengenal Allah sampai dia mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang diberatkan pada nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam perspektif tasawuf. Oleh karena itu begitu banyak sebenarnya yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran dalam berbagai aspek kehidupan kita di masa lalu, dijadikan itu sebagai tangga untuk menitik di masa yang akan datang. Oleh karena itu izinkan di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan, saya bacakan redaksinya. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan zulumatun khamsun wassuruju laha khamsun. Kegelapan ada 5 dan lampunya pun ada 5. Kegelapan manusia itu ada 5 keadaan dan lampu untuk meneranginya itu juga ada 5. Apa di antaranya? Hubbud dunya zulmatun wasiraju laha taqwa. Cintanya, terlalu cintanya akan dunia adalah sebuah kegelapan, dan untuk meneranginya tidak lain dan tidak bukan adalah yakni nilai ketakwaan yang dilakukan seseorang. Kita tahu bahwa dalam perspektif orang-orang tasawuf, dunia itu merupakan sebuah kehinaan. Orang yang mengejar dunia, terlalu mengejar dunia sampai dia meninggalkan urusan akhirat demi urusan dunia adalah sebuah kehinaan yang sangat nyata. Kemudian oleh karena itu dunia dengan segala isinya, cepat atau lambat bahwa semua itu akan kita tinggalkan atau kita yang meninggalkan. Makanya Nabi pernah disampaikan oleh malaikat Jibril, atani Jibril ya Muhammad ismasyita fa inna mayit. Ya Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat Muhammad, engkau akan menemui yang namanya kematian. Wahbib masyita fa innaka majyubi. Cintailah apa saja yang kau cintai, bahwa sesungguhnya nanti dia akan meninggalkan kita. Berbuatlah sesuka hatimu, karena semua itu juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu dunia dengan segala isinya bisa menyebabkan orang terhalang dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meninggalkan dunia dengan tanpa harus kemudian menyingkirkan hal-hal yang bisa menunjang pada ibadah kita, bukanlah orang-orang yang masuk dalam kategori terlalu cinta pada dunia. Di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim dijelaskan, begitu nampak sebagai perbuatan dunia bergeser menjadi perbuatan ukhrawi, bernilai di sisi pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bihusni niyah, karena lantaran bagusnya niat. Jadi dunia sesuatu yang dapat menyilaukan mata kita,
atau sesuatu yang tidak dapat menyilaukan mata kita, jikalau itu dipandang baik oleh agama atau mubah, tarik dia sebagai sebuah jembatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, apabila kita kedatangan tamu, kewajiban tuan rumahlah untuk menyuguhkan semampu yang bisa kita lakukan. Meskipun dengan secangkir air putih, itu kan nampak sebagai perbuatan dunia. Tapi bihusni niyah, karena lantaran bagusnya niat, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayukrim dhaifahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Artinya memberi secangkir kopi dan sejenisnya itu nampak sebagai perbuatan dunia, karena bihusni niyah, bagusnya niat, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam maksud kajian ini, orang yang terlalu cinta kepada dunia sampai dia berada pada titik menghalalkan segala cara yang pada akhirnya dia akan terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah berbagai macam kasus di dunia ini yang kita lihat di layar-layar kaca kita, yang korupsi yang begitu miliaran dolar misalnya, ratusan miliar, ratusan juta yang jumlahnya tidak sedikit, itu semua adalah penitiknya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah hubbud dunia. Terlalu cintanya manusia terhadap dunia menyebabkan orang itu terhalang untuk berbuat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam misalnya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, man jalasa ma'al agniya zadahullahu bud-dunya warraqibatu fiha. Orang yang duduk bersama orang-orang kaya, Allah akan menambahkan cintanya kepada dunia dan semangat untuk mendapatkan dunia. Orang yang terlalu cintanya pada dunia itu menyebabkan orang akhirnya menghalalkan segala cara, sehingga dia tidak lagi berada pada ini benar atau salah, ini pantas atau tidak. Nah, orang-orang yang semacam itu, yang terlalu cintanya pada dunia, adalah sebuah kegelapan yang sangat nyata. Lalu apa yang bisa menerangi semua itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah nilai ketakwaan yang dipulihkan oleh dirinya sendiri. Nilai ketakwaan itulah yang akan mencerminkan, yang akan menerangi kegelapan yang dia rasakan menuju jalan yang sangat terang benderang. Bukankah kita bisa mengetahui bahwa makna takwa itu sendiri adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Artinya bahwa ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang itu mampu menerangi kegelapan diri kita terhadap cintanya kita kepada dunia. Bagaimana kasus-kasus kita di masyarakat? Sesama manusia saling membunuh, sesama manusia saling sikut menyikut hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri, dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Semua itu adalah masuk dalam kategori orang-orang yang menghalalkan segala cara, termasuk di dalamnya adalah hubbud dunia. Cintanya terlalu pada dunia menyebabkan dia pada kegelapan jalan hidupnya. Maka yang meneranginya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah nilai ketakwaan itu sendiri. Itulah sebabnya Rasulullah mengajarkan kita dalam berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah.
Ya Rabb, ya Tuhanku, tunjukkan kepadaku bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikan kepadaku kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Tunjukkan kepadaku ya Rabb bahwa yang batil itu adalah batil, dan berikan kemampuan kepadaku untuk meninggalkan kebatilan itu. Berapa banyak orang-orang yang dihadapkan dengan kebenaran, ia tidak sanggup mengikuti kebenaran itu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dihadapkan dengan kebatilan, ia tidak sanggup menjauhkan kebatilan itu. Artinya adalah bahwa nilai petunjuk yang Allah berikan kepada kita begitu besar manfaatnya. Kita bisa melaksanakan ibadah semata-mata karena ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita, sehingga kita dengan mudah bisa melaksanakan ibadah itu. Kita bisa meninggalkan sebuah perbuatan yang dilarang, itu pun ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sama kita sehingga kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak baik itu. Maka oleh karena itu, majlis-majlis ilmu adalah merupakan bagian li'ibtigha'i mardatillah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menerangi salah satu di antara kegelapan itu tadi. Jadi bahayanya orang yang terlalu cinta pada dunia itu bisa menggelapkan jalan hidupnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mendengar lantunan azan yang begitu merduknya, tapi berapa banyak di antara mereka yang mampu menangkap setiap seruan dari azan itu. Ini adalah sebuah indikasi bahwa itu kegelapan bagi mereka. Berapa banyak orang-orang yang dihadapkan dengan kebatilan, sudah nampak bahwa korupsi dan sejenisnya adalah merupakan sebuah kebatilan, tapi setiap hari kita menyaksikan, mendengar korupsi semakin hari semakin merajalela. Mereka tahu konsekuensinya, tapi mereka tidak sanggup menghindari itu semua. Kenapa? Karena kegelapan, terlalu cintanya kepada dunia sehingga orang menghalalkan segala cara. Maka itulah disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, terlalu cintanya pada dunia adalah sebuah kegelapan. Salah satu jalan untuk meneranginya adalah dengan nilai ketakwaan itu sendiri yang dibangun oleh dirinya sendiri. Lalu yang kedua wazanbu zulmatun wasyiraju lahu taubah. Dosa adalah suatu kegelapan dan lampu yang meneranginya adalah nilai tobat itu sendiri. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akan terdapat titik noda hitam di dalam hatinya. Ketika dia melakukan sayyidul istighfar, mengucapkan istighfar, maka titik hitam tadi akan hilang. Dia berbuat dosa lagi, akan terdapat titik noda hitam. Dia beristighfar akan hilang. Begitulah Nabi menjelaskan dalam hadisnya. Artinya adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba turut memberikan kegelapan dalam jalan hidup manusia. Maka untuk menerangi itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan jalannya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabba yatubu taubatan. Makna taubat itu adalah kembali. Dari mana kita berangkat, disitulah kita akan kembali. Itu namanya taubat. Bukankah kita berangkat waktu dilahirkan dalam keadaan suci tanpa dosa? Betul ya Bapak Ibu ya? Tanpa dosa. Kemudian kita hinggap ke dunia ini. Di situ banyak amanah yang kita pikul. Dari sekian banyaknya amanah yang kita pikul, mungkin diantaranya banyak yang kita lalaikan. Baik perintah atau mungkin itu larangan. Itu juga merupakan sebuah dosa buat kita. Maka seyogyanya seharusnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
seharusnya dalam keadaan suci, tanpa dosa, atau dalam bahasa kita kesehariannya adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yakni baik di akhirnya, dalam keadaan muslim yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa yang dilakukan setiap seorang hamba akan mempengaruhi daripada kegelapan jalan-jalan manusia. Maka untuk meneranginya adalah dengan jalan tobat itu sendiri. Makanya man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah memberikan dalam 3 keadaan. Pertama, Allah akan cabut semua permasalahan yang ada baginya. Yang kedua, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Dan yang ketiga, Allah akan berikan rezeki dari berbagai macam penjuru. Itulah keutamaan daripada istighfar. Nah, istighfar diantaranya adalah meluluhlantakan dosa-dosa kecil yang mungkin setiap hari, setiap waktu kita laksanakan, kita kerjakan. Maka dengan sayyidul istighfar paling tidak itu menguranginya. Maka boleh jadi sebenarnya rasa kita malas untuk sholat berjamaah, rasa kita malas untuk baca Al-Quran, rasa malas kita untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, itu mungkin merupakan salah satu faktor diantaranya begitu banyaknya dosa yang telah kita lakukan, sehingga itu menyebabkan kita berat untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau versinya Imam Al-Ghazali, bahwa keadaan hati itu 3, Pak. Pertama yang disebut sebagai qalbun syakirin atau qalbun salim dalam bahasa Al-Quran, yaitu punya hati yang hatinya hidup, hati yang sehat. Hati yang sehat ini adalah hati yang selalu berada pada pijakan Allah dan Rasulnya. Ketika dia berbuat, ketika dia membenci semata-mata karena Allah dan Rasulnya, itu qalbun salim itu. Yang kedua, ada yang disebut sebagai qalbun marid. Apa itu qalbun marid? Yakni hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah hati yang sehat namun mengandung penyakit. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, dia akan berada pada qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Nah, qalbun marid itu mengidentifikasinya sangat mudah. Dia lebih cenderung kalau dia berada pada kebaikan, dia melaksanakan kebaikan. Kalau dia berada pada kejelekan, dia juga melaksanakan kejelekan. Jadi tergantung pada kondisi dan keadaannya. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, dia akan berada pada qalbun mayyit, yaitu punya hati yang mati. Apa yang hati yang mati itu, kata Imam Al-Ghazali? Hati yang mati itu adalah hati yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Betapapun besarnya nilai Ramadan yang Allah berikan kepadanya, dianggapnya biasa-biasa saja. Orang-orang yang hatinya mati, syahwat dan hawa nafsunya dijadikan baginya adalah sebagai kendaraan dan tujuan hidupnya. Maka oleh karena itu, dosa yang dilakukan pada setiap orang akan terdapat titik noda hitam di dalam hatinya. Kalau hatinya kemudian pada berada qalbun mayyit, maka sungguh sangatlah orang-orang merugi itu. Maka untuk membersihkannya tidak lain dan tidak bukan dengan jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan juga demikian Allah memberikan kita dalam taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun wassiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur itu adalah kegelapan dan lampu yang meneranginya adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tentunya ini dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari.
Bukankah kita sering mendengar Bapak dan jamaah sekalian, kalau orang meninggal dunia itu ada 3 yang dibawa. 1 yang masuk, 2 pulang lagi. Yang pertama, ketiga-tiganya ini datang semua. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah ahluhu, keluarganya. Datang ke keluarganya ketika orang sudah meninggal dunia, datang. Semuanya datang dengan penuh dengan sangat duka sekali. Ketika jenazah itu kemudian dikebumikan, adakah di antara mereka yang keluarganya untuk menemaninya? Mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin temannya. Tidak ada. Dia kembali ke rumah masing-masing. Keluarganya datang, tapi kembali ke rumahnya masing-masing. Enggak ada yang mau menemaninya. Yang kedua, maluhu. Apa itu? Hartanya. Berbagai macam kendaraan datang mengiringi jenazahnya. Tapi tatkala itu kemudian, apakah masuk ke dalam liang lahat? Tidak. Jangan pun kendaraan yang harganya ratusan juta. Air mineral saja yang beberapa cuman separuh dari isinya disuruh bawa pulang itu. Sayang katanya. Pulang lagi. Lalu yang menemani adalah a'maluhu. Apa itu? Amal-amalannya, baik yang baik maupun yang buruk, masuk di dalamnya. Kalau dia baik akan mendapatkan kenikmatan kubur. Kalau dia buruk mendapatkan azab yang sangat pedih, yakni azab kubur. Bahwa kubur itu kegelapan buat orang-orang yang ketika dia hidup di dunia tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk menanam kebaikan dan kebaikan. Maka oleh karena itu, yang menemani diri kita tidak lain dan tidak bukan adalah yakni amal-amalan yang soleh yang akan sampai di dalam alam kubur kita. Maka kalimat yang bisa menerangi alam kubur, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, itu dapat kita implementasikan, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan atas segala larangannya. Tidak sekedar bibir kita yang bergerak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi juga diterjemahkan dalam berbagai perintah. Kalau itu memang sebuah perintah, laksanakan perintahnya. Kalau itu sebuah larangan, jauhkan larangannya. Itu orang yang meyakini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu implementasinya begitu Pak, dalam aspek kehidupannya. Tidak sekedar bibirnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi juga harus diikuti. Itulah makna iman yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, tasdik biqalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Tertanam di dalam hati, diucapkan melalui lisan dan diamalkan lewat perbuatan sehari-hari. Seharusnya orang yang mengingini kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, saya tidak akan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah, dan saya tidak akan mengabdikan diri saya kecuali hanya kepada Allah, dan saya tidak akan memperbudak diri saya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang meyakini kalimat la ilaha illallah dalam berbagai aspek kehidupannya. Kalau memang yang bersangkutan memahami bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka segala apa yang disandarkan kepada beliau, baik ucapan, perkataan, pernyataan, keinginannya Nabi, itu juga dijadikan sebagai sebuah landasan hukum bagi kita untuk mendatangi apa-apa saja yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Atas apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita tinggalkan. Itu meyakini salah satu bentuk kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka kuburan-kuburan setiap manusia tadi adalah merupakan kegelapan, dan yang meneranginya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu yang selanjutnya, yang keempat,
Wal akhiratu zulmat wa sirajul lahal amal. Akhirat itu adalah alam kegelapan dan lampu yang meneranginya adalah amal-amalan yang soleh. Bukankah Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan mati dan hidup, tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Begitulah bunyi redaksi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mulk, bahwa kehidupan manusia itu antara hidup dan mati tujuannya adalah untuk mengukur kualitas amal-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, amalan-amalan itulah yang akan bisa menghantarkan pada terang benderang alam kehidupan akhirat. Jangan sampai kemudian kalau bahasa kita nih orang-orang pondok bambu misalnya, jangan sampai menukar kebahagiaan yang hakiki dengan kebahagiaan, kesenangan yang sesaat. Bukankah alam akhirat itu adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki, yang ukurannya adalah amalan-amalan soleh yang Allah perintahkan kepada kita? Dan kebahagiaan dunia, kesenangan dunia hanyalah sebuah fata morgana yang cepat atau lambat dia yang akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkannya. Maka mumpung hidup di dunia, sering saya sampaikan bahwa kualitas hidup seseorang itu tidak ditentukan seberapa lama ia tinggal di dunia. Kualitas hidup seseorang itu sangatlah ditentukan seberapa banyak nilai kebaikan yang dia ukir dalam kehidupan dunia sehingga menerangi alam akhiratnya. Bukankah cara pandang seorang muslim tidak sekedar kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di negeri akhirat? Ada jangka panjang, ada jangka pendek, dan ada jangka panjang. Jangka pendeknya adalah yang sering kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan kalau kita tangkap isi doa itu adalah kebaikan dunia ini akan mengikuti pada kebaikan akhirat. Ketidakbaikan kita di dunia akan menyebabkan kita pada kegelapan di alam akhirat. Karena orang bahagia atau tidak bahagia di alam akhirat ukurannya adalah amal soleh, bukan ukurannya materi yang dia miliki. Kan ukuran orang bahagia atau tidak bahagia di dunia ini ukurannya adalah aset yang dia miliki ketika di dunia. Tapi ketika dia berada pada alam akhirat, itu aset dan sejenisnya tidak ada nilainya. Maka kebahagiaan di alam akhirat itu adalah amalan-amalan yang soleh yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Lalu yang terakhir Bapak, yang terakhir itu yang keenam, yang kelima, yakni kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, wasyira zulmatun wasiraju lahul yakin. Syirat al-mustaqim adalah suatu kegelapan dan lampu penerangnya adalah keyakinan. Kan setiap kita tuh sering untuk kita dalam menghadiri kajian-kajian, nanti setiap manusia akan menjembati yang namanya Syiratul Mustaqim, yang konon digambarkan bahwa jembatan itu atau jalanannya itu lebih tipis daripada sehelai rambut. Dia yang sampai ke surga atau kita yang ke neraka, begitu. Maka tidak lain dan tidak bukan untuk orang sampai kepada arah itu atau yang dikategorikan sebagai surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan bahwa yang dimaksud dengan keyakinan itu adalah nilai-nilai ketauhidan yang menjelma dalam setiap pikiran kita, dalam hati kita, dengan keyakinan bahwa orang-orang beriman itu adalah akan mendapatkan
surga yang Allah janjikan kepadanya, dan neraka itu adalah merupakan ganjaran bagi mereka-mereka yang melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang yakin adanya syiratal mustaqim, perilaku yang akan dilakukan adalah pasti dia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan atas segala larangan-larangannya. Nah, keyakinan itu kemudian menjelma dalam berbagai perilaku yang akan kita lakukan. Orang yang yakin bahwa surga itu ada, neraka itu ada, maka sikapnya akan berbeda. Dia memanfaatkan perintah sekecil apapun dia akan laksanakan, dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk jangan sampai berada pada kegelapan jalan hidupnya, yakni dengan menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan uraian yang singkat ini, nasihat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini dapat kita jadikan sebagai sebuah refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tahun baru Hijriah 1447 ya Pak, 47 ini semoga Allah memberikan kebaikan ibadah kepada kita dan keluarga kita semua, sehingga memperbaiki semua sandaran kehidupan kita. Tahun ini harus jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang belum kita laksanakan di tahun-tahun kemarin, Allah izinkan kita untuk beribadah di tahun ini, paling tidak menyempurnakan amal ibadah atau rukun Islam kita dari semua yang ada pada syariat dari 1 sampai dengan 5. Mudah-mudahan uraian singkat ini juga bisa memberikan manfaat sehingga bisa dapat kita memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kesimpulan dari kajian ini bahwa kualitas hidup seseorang itu tidaklah ditentukan seberapa lama ia tinggal di dunia, tapi kualitas hidup seseorang itu sangatlah bergantung seberapa kualitas amal ibadah yang dia kerjakan ketika dia hidup di dunia. Yakin dan pastilah setiap amal yang baik juga akan terukur dan terukir di dunia ini. Begitu juga sebaliknya, amalan yang jelek juga akan tergores baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, orang yang meyakini akan keyakinan tauhid kepada Allah, dia bisa memilah dan memilih mana yang merupakan perintah dan mana yang merupakan larangannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum kita tutup dengan doa, mungkin jamaah yang mau bertanya atau yang mau sharing saja, kami persilahkan. Emang kalau pembahasannya akhirat itu bawaannya ngeri Pak. Bawaannya ngeri kalau pembahasan akhirat, apalagi urusannya dengan neraka. Aduh. Kayaknya kita menginginkan kita berada pada surganya Allah. Tapi kira-kira kita pantas apa enggak ya? Karena banyaknya dosa. Tapi kalau kita kemudian juga berada pada nerakanya Allah, kita enggak kuat. Kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya nampaknya Pak, mudah-mudahan rahmat Allah itu yang akan mengiring kita berada pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi min jami'il ma'ati wa dzunub. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita yadal zalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء
ربكما تكذبان